Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rezeki, ajal, kesusahan hidup, kemudahan hidup, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW menggambarkan wa yu'maru bi arba'i kalimatin, ketika bayi sudah diberikan ruh ataupun nyawa, Allah menegaskan kembali 4 hal untuknya. Yang pertama bikat birizkihi, rizkinya. Yang kedua wa amalihi, amalnya. Wa ajalihi, ajalnya atau nyawanya. Wa syaqiyun aw sa'idun, bahagia atau celakanya. Inilah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan tegas menunjukkan bahwa semua sudah ditakdirkan, semua sudah dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Yang menarik justru yang pertama adalah bikat birizkihi, tentang rizkinya. Nah, karena barangkali inilah yang merisaukan hampir mayoritas kita manusia, ya. Risau tentang masa depan, risau tentang rizki, risau tentang anak dan istri ke depan akan makan apa, sekolah di mana, tinggal di mana, dan lain sebagainya. Padahal Masya Allah, setiap bayi yang lahir pasti sudah Allah jatah rizkinya masing-masing. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bahkan Allah sebutkan tidaklah ada hewan melata di muka bumi ini kecuali pasti sudah Allah siapkan rizkinya. Nah, hadis ini harusnya meyakinkan kita bahwa sebagai seorang muslim harusnya tidak perlu risau lagi tentang rizkinya, karena Allah sudah menjaminnya. Tidak bakal keliru, tidak bakal salah alamat. Dalam hadis yang lain, Rasul SAW mengajarkan kepada kita dalam menjemput rizki yang optimis, tawakal kepada Allah sepenuhnya, insya Allah itulah yang terbaik. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasul bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqut thair, taghdu himasan wa tarawhu bitonan." Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih", andikan kalian, ya, tawakalnya kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, dengan sebaik-baik tawakal, kalian akan diberi rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung-burung. Burung itu Masya Allah setiap pagi, ya, bangun tidur dalam keadaan lapar. Tagdu hemason, dia terbang dalam keadaan lapar. Watarohu bitonan, dan pulang dalam keadaan kenyang. Di temboloknya tersimpan makanan. Tawakal bukan berarti meninggalkan sebuah ikhtiar, karena tawakal itu harusnya adalah ba'dal ikhtiar. Kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah berusaha yang terbaik, berikutnya tinggal pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah burung, tidak ada burung yang bangunnya siang-siang kecuali burung yang sakit barangkali. Burung bangunnya mesti pagi, tagdu, ya, berpagi-pagi dia bangun, bahkan sudah riang ceria. Sebelum bekerja dia sudah menunjukkan keceriaannya, ya, dengan berkicau dan lain sebagainya. Harusnya begitulah optimisme tumbuh dalam diri kita masing-masing. Apalagi kita para kepala rumah tangga ini harusnya penuh optimis. Bukankah Nabi menasihati ikhris ala ma yanfa'uka? Ikhtiarlah yang terbaik, jemput dengan cara yang baik, ya. Wasta'in billah, mohon tolonglah kepada Allah dalam menjemput rizki, ya. Dan Masya Allah, wala ta'jiz, jangan mudah putus asa, ya. Dan ketika kalian mendapatkan sesuatu di luar harapan kalian, jangan sekali-kali berkata andai kata, seandainya. Kenapa? Karena ucapkan andai kata, seandainya itu dimurkai oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Kenapa? Karena itu mendatangkan celah bagi setan untuk kita agar tidak percaya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah ikhtiar yang terbaik, sudah tawakal kepada Allah, hasilnya di luar dugaan, katakan, kata Nabi, ya, qaddarallah wa masya'a fa'al.
ini pasti sudah ditakdirkan oleh Allah. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Maka seorang muslim hanya punya dua pilihan sifat. Yang pertama, bersabar ketika diuji dengan keterbatasan rizki, karena itulah yang terbaik kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika diberi kemudahan dalam urusan rizkinya, dia bersyukur, karena itulah sifat terbaik seorang yang kaya. Maka dengan sabar, syukur inilah kedua golongan ini akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berpikir, kalau saya tidak menjemput dengan cara saya, kalau saya tidak menggunakan cara ini, maka tidak akan berhasil. Apalagi dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa semua sudah dijatah oleh Allah. Tugas kita adalah menjemput dengan ikhtiar yang terbaik, pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah panduan Islam dalam mengajarkan kepada umatnya untuk mencari rizki. Para kepala rumah tangga, bebannya kita punya dua beban. Ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum naron, dan keluargamu dari api neraka. Tidak gampang memang hidup di akhir zaman seperti ini. Ya. Nabi SAW sudah menggambarkan tentang para pencari nafkah di akhir zaman ini. Ya. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha minal mal amin halalin amin haram. Ya. Akan datang kepada kalian sebuah zaman di mana manusianya tidak lagi peduli dalam mencari rizki, apakah yang dibawa pulang rizki yang dihalalkan oleh agama ataukah dari haram. Dia tidak lagi berpikir, dalam pikirannya adalah yang penting pulang bawa duit, tidak peduli dengan cara menjegal, korupsi, mengambil yang bukan haknya, menipu, dan lain sebagainya. Padahal Masya Allah, kelak akan dimintai pertanggungjawaban harta itu ada dua. Yang pertama, dari mana mendapatkannya. Yang kedua, kemana dihabiskannya. Jawabannya pasti tergantung apa yang dilakukan kita hari ini. Maka yang terbaik, tumbuhkan sifat qanaah dalam diri kita. Selalu merasa yang terbaik adalah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu ketika kita dititip rezeki berlimpah bisa lebih baik dalam beragama. Dan belum tentu ketika kita diuji dengan kemiskinan kita kuat. Ya, maka kita pasrah kepada Allah bahwa yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanyalah dua: sabar ketika sulit, syukur ketika diberikan kemudahan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.